Sebelum mempelajari lebih mendalam mengenai pewarisan sifat, kalian harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu istilah-istilah dalam genetika. Yang pertama, parental dilambangkan dengan huruf P besar, di mana parental adalah induk atau orang tua. Filial dilambangkan dengan huruf F yang artinya keturunan atau anak. Nah, perlu kalian tahu, filial terdiri dari dua macam, F1 keturunan pertama dan F2 keturunan kedua. Berikutnya adalah gen yang merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas dari organisme atau makhluk hidup. Dalam ilmu genetika, gen terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah gen dominan atau gen yang menutupi maupun menang. Biasanya, gen dominan ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan yang kedua adalah gen resesif atau gen yang ditutupi atau kalah, biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Istilah berikutnya adalah genotip, yaitu sifat keturunan yang tidak dapat terlihat atau sifat yang tidak tampak dari luar. Artinya tidak bisa kita amati secara langsung. Nah, biasanya dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip terdiri dari dua, yaitu genotip homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya, A besar dipasangkan dengan A besar, kemudian B besar dengan B besar, atau C besar dengan C besar. Kemudian A kecil dengan A kecil, B kecil, B kecil, atau C kecil dengan C kecil. Jadi dipasangkan dengan yang sama. Kemudian genotip heterozigot itu dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Misalnya A besar digabungkan dengan A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan seterusnya. Berikutnya, fenotip. Berbeda dengan genotip, fenotip merupakan sifat-sifat yang tampak atau terlihat. Artinya bisa kita amati secara langsung. Misalnya bentuk hidung, warna rambut, warna kulit, kemudian tinggi badan, jenis rambut, dan masih banyak contoh lain yang bisa kita amati secara langsung. Nah, kemudian ada istilah alel. Alel itu merupakan pasangan kromosom yang sama. Misalnya, ingat ya, alel itu pasangan kromosom yang sama. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil. Artinya A besar berpasangan dengan A kecil, jadi sama hurufnya. Atau B besar berpasangan dengan B kecil, jadi hurufnya sama. Kemudian ada istilah gamet, yaitu sel kelamin yang terdiri dari sel sperma dan sel telur. Untuk penentuan macam gamet, ada dua cara. Yang pertama, apabila berasal dari genotip yang homozigot, ingat ya, homozigot artinya sama, maka penulisan dari macam gametnya cukup ditulis satu huruf dari genotip tersebut. Nah, misalnya A besar, macam gametnya ditulis cukup dengan A besar saja, satu, atau B besar ditulis macam gametnya hanya satu, B besar. Apabila berasal dari genotip yang heterozigot, hetero artinya berbeda ya, maka untuk penentuan macam gametnya harus ditulis dari kedua huruf genotip tersebut dan dibuat secara terpisah. Misalnya A besar, A kecil, berarti ada A yang huruf kapital dan A huruf kecil. Maka macam gametnya keduanya dituliskan karena berbeda. A besar, A kecil, atau boleh ditulis ke bawah A besar, A kecil. Setelah mengetahui istilah-istilah tersebut, sekarang kita masuk ke bagian persilangan. Persilangan terdiri dari persilangan monohibrid, dan pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel pertama, karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan memisah secara bebas. Sedangkan pada persilangan dihibrid akan berlaku hukum Mendel kedua, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya memisah akan bergabung secara bebas. Monohibrid, mono artinya satu, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, artinya hanya satu sifat yang kita perhatikan. Sedangkan dihibrid, persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Jadi artinya dua ya. Nah, monohibrid dengan satu sifat beda, seperti warna bunga atau mungkin bentuk buah yang kita perhatikan. Atau ya,
Kemudian kalau di hibrid, misalnya kita memperhatikan warna buah dan bentuk buah, atau warna buah dan rasa buah. Jadi ada dua sifat yang kita perhatikan. Masih bagian dari monohibrid, ada yang namanya persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, hal ini akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, sifat yang kuat disebut gen dominan, yang lemah disebut dengan gen resesif. Ingat ya, yang kuat dominan, yang lemah resesif. Kita perhatikan contoh ini. Persilangan kacang ercis berbunga ungu disimbolkan dengan huruf U besar dengan kacang ercis berbunga putih U kecil. Nah, kita buat persilangannya. Berarti P1 atau parentalnya adalah bunga ungu U besar disilangkan dengan bunga putih U kecil. Maka kita cari macam gametnya untuk bunga ungu karena simbolnya adalah U yang dituliskan dengan huruf kapital keduanya sama, maka kita tuliskan satu saja macam gametnya, yaitu U besar. Begitu juga dengan bunga putih, terdiri dari U kecil, maka kita tuliskan hanya satu macam saja, U kecil. Nah, maka kita peroleh macam gametnya adalah U besar dan U kecil. Ya, setelah itu, maka kita memperoleh F1 filial pertama atau keturunan pertamanya. Hasil dari U besar disilangkan dengan U kecil adalah U besar, U kecil. Ingat, di sini yang dominan adalah bunga ungu. Maka jika ada huruf besar atau huruf kapital di sini, maka hasil atau keturunan pertamanya adalah semuanya bunga ungu atau 100% berbunga ungu. Karena F1-nya tadi U besar, U kecil. Kalau ada U besar berarti dia dominan. Ya, mengalahkan yang U kecil, sehingga U kecilnya tidak tampak atau bunga putihnya tidak tampak. Nah, jika F1 ini kita silangkan dengan sesamanya, maka kita peroleh untuk P2-nya F1 disilangkan dengan F1, bunga ungu U besar U kecil disilangkan dengan bunga ungu U besar U kecil, maka kita peroleh macam gametnya. Karena di sini ada U huruf kapital dan U huruf kecil, maka macam gametnya adalah U besar dan U kecil. Begitu juga di kanan, U besar, U kecil. Oke, setelah kita mendapatkan gamet, kita cari F2 keturunan keduanya dengan menyilangkan U besar dengan U besar, kemudian U besar dengan U kecil. Lanjut yang ini, U kecil di sini disilangkan dengan U besar, tetap yang duluan ditulis adalah yang besar, berarti U besar, U kecil juga. Terakhir, U kecil disilangkan dengan U kecil, hasilnya U kecil. Nah, kita lihat perbandingan rasio genotipnya. Untuk U besar hanya ada 1, U besar, U kecil ada 2, U kecil hanya ada 1. Nah, itu untuk perbandingan rasio genotip. Kalau kita lihat dari rasio fenotip, ingat fenotip itu bisa kita amati secara langsung. Kalau genotip disimbolkan dengan huruf, maka fenotip itu biasanya sifatnya. Nah, kalau ada U besar, berarti dia berwarna ungu. Nah, di sini U besar ada di U besar dan U besar U kecil. Ada 3 ya. Maka warna ungu ada 3 dan warna putih U kecil hanya 1. Maka diperoleh perbandingannya 3:1. Kemudian ada yang disebut dengan persilangan monohibrid intermediate, di mana sifat dari kedua gen sama-sama kuat, artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi akan ada hasil perpaduan atau campuran dari kedua gen tersebut. Maka terdapat nanti sifat baru yang muncul sebagai hasil perpaduan dari kedua gen tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Persilangan bunga pukul 4 Mirabilis jalapa berwarna merah disimbolkan dengan huruf M besar dengan warna putih M kecil. Maka kita peroleh parentalnya bunga merah M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil. Maka untuk macam gametnya adalah M besar dan M kecil. Kita peroleh F1 atau keturunan pertamanya. Hasil perpaduan atau persilangan dari M besar dengan M kecil adalah M besar, M kecil. Ingat, untuk intermediate ini tidak ada
yang kalah. Jadi sama-sama kuat kedua gen tersebut. Maka ketika M besar bertemu dengan M kecil, diperoleh campuran, sifat campuran dari kedua gen tersebut, yaitu bunga merah muda. Nah, jika kita ingin mendapatkan keturunan keduanya atau F2-nya, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Untuk macam gametnya, maka kita peroleh dari M besar M kecil, yaitu M besar dan M kecil. Begitu juga dengan yang di bagian kanan. Maka untuk memperoleh F2-nya, kita bisa membuat dalam bentuk tabel. Ya, untuk mempermudah bisa kita buat dalam bentuk tabel M besar dan M kecil di bagian atas dan di bagian kiri. Maka dari hasil persilangannya yang ada di dalam tabel, kita memperoleh perbandingan rasio genotip M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Untuk perbandingan rasio fenotipnya, bunga mirabilis jalapa berwarna merah ada 1, dilihat dari M besar ada 1 tadi ya. Kemudian merah muda berarti M besar M kecil tadi ada 2, dan bunga mirabilis jalapa berwarna putih ada 1, perbandingannya 1:2:1. Berikutnya adalah contoh persilangan dihibrid, di mana dihibrid tadi dengan dua sifat beda. Persilangan antara biji bulat kuning atau B besar, K besar dengan biji kisut hijau, B kecil, K kecil, di mana biji bulat yang disimbolkan dengan huruf B besar dominan terhadap biji kisut yang disimbolkan dengan huruf B kecil. Kemudian warna kuning, K besar, dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2 atau keturunan keduanya. Nah, berarti yang pertama sekali kita tuliskan di sini adalah parentalnya P1. Parentalnya apa tadi? Ini ya, B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ini tadi adalah bulat kuning. Sedangkan yang ini kisut hijau. Nah, berarti kita bisa memperoleh macam gametnya adalah B besar, K besar. Anak-anak, kalian bisa perhatikan di sini ya, macam gametnya hanya ada B besar dan K besar. Di sini ada B kecil dan K kecil. Maka kita peroleh untuk F1-nya, keturunan pertamanya apabila kita silangkan. Ya, B besar, B kecil. Oke. Kemudian K besar, K kecil. Nah, sekarang kita lanjut mencari F2-nya. Maka yang kita lakukan adalah, sebelumnya ini berarti warnanya bulat kuning. Mengapa demikian? Karena tadi biji bulat itu dominan, yang B besar dominan terhadap B kecil, yang kuning dominan terhadap hijau, K besar dominan terhadap K kecil. Sekarang kita menentukan atau mencari F2-nya, maka kita menuliskan P2-nya, parental keduanya, yang ini nih, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silangkan dengan sesamanya, dengan sesama F1, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Atau bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Maka kita peroleh macam-macam gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Sama, di sini juga seperti itu. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Tahu ya dari mana ya? Macam gametnya ini disilangkan ke sini, kemudian juga ke sini. Kemudian B kecilnya disilangkan ke K. Begitu, sama dengan yang ini ya. Oke, setelah kita mendapatkan gamet, kita akan mencari F2-nya supaya lebih mudah kita buat dalam bentuk tabel. F2-nya berarti persilangan dari ini ya. Oke, kita buat dalam bentuk tabel untuk F2-nya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk tabelnya. Sekarang kita masukkan gametnya di bagian atas dan kiri. Ya, tadi gametnya B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama, di bagian ini juga seperti itu ya. Kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka ini bagian yang sebelah kiri ini kita silangkan dengan yang di atas. Ini untuk mempermudah persilangan saja ya. Boleh dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, maka hasilnya ini disilangkan dengan ini B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sehingga akan diperoleh untuk F2-nya ya, yang bulat kuning.
Ada berapa bulat kuning? Berarti perhatikan yang ada huruf B besar dan K besarnya. Kira-kira yang mana saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti untuk bulat kuning ada 9. Oke. Nah, ini tadi bulat kuning berarti yang ada B besar dan K besar. Di sini bisa B kecil atau B besar, di sini bisa K besar atau K kecil juga. Nah, bagaimana jika ada B besar tetapi K-nya kecil dua-duanya? Maka warnanya adalah B besar itu bulat, K kecil itu hijau. Bijinya bulat, warnanya hijau, B besar dan K kecil. Nah, berapa jumlahnya? Oke, kita lihat di sini yang B besar dan K kecil dua-duanya. Berarti ada di sini ya, 1, 2, dan 3. Maka untuk bulat hijaunya jumlahnya ada 3. Sekarang kalau ada B kecil dan K besar, B kecil itu berarti kisut, K besar berarti tadi kuning ya. Ada B kecil dan K besar, yaitu kisut warna kuning. Ya, coba kita cek yang ada B kecil dan K besar. Di sini ada 1, 2, dan 3. Ya, nanti ada 3. Oke, nah ini sudah semua di checklist. Berarti tinggal satu nih, yang paling ujung ini apa nih? B kecil dan K kecil. B kecil berarti kisut, K kecil berarti hijau. Nah, kisut, hijau, dan jumlahnya hanya ada 1. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah contoh untuk persilangan di hibrid. Supaya lebih paham lagi, kalian boleh berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini. Selamat berlatih dan tetap semangat!